Pelaku pembunuh gadis penjual gorengan diduga punya rekam jejak kelam. Fakta baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman bernama Nia Kurniasari, 18, kian terang benderang setelah polisi menemukan sederet petunjuk penting soal sosok pelaku. Sejak jasad Nia ditemukan terkubur tanpa busana di kawasan hutan dan perkebunan kayu tanam pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, polisi berhasil mendapatkan 4 petunjuk. Tak cuma polisi, warga setempat yang ikut membantu pencarian terduga pembunuh Nia pun punya informasi soal sosok pelaku. Disinyalir terduga pembunuh Nia punya rekam jejak kelam di masa lalu. Berikut adalah sederet petunjuk penting soal sosok terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang masih buron. Petunjuk pertama yang mengarah kepada sosok terduga pembunuh Nia adalah ditemukannya baju di semak-semak dekat TKP penemuan jasad korban pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Temuan tersebut didapatkan setelah pihak kepolisian dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman bersama-sama menelusuri sekitar TKP. Dalam tayangan yang dilansir di Kompas TV, terlihat baju berwarna oranye, hitam, abu-abu dengan motif garis putih itu tergeletak di tanah sebelah semak-semak. Saat menemukan baju tersebut, polisi segera mengenduskannya ke anjing pelacak. Atas temuan tersebut, pihak kepolisian pun mengurai penjelasan. Barang miliki terduga pelaku tertinggal masih di sekitar TKP korban kemarin ditemukan. Dengan dibantu Polda Sumatera Barat mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap, kata Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A. Regi. Ditemukan sandal jepit terduga pelaku. Petunjuk kedua yang mengarah kepada sosok terduga pembunuh Nia adalah ditemukannya sandal jepit tercecer di dekat TKP. Dari hasil penelusuran polisi di TKP, ditemukan 11 sandal jepit berwarna putih oranye tergeletak dekat perkebunan warga. Disinyalir sandal tersebut adalah milik terduga pembunuh gadis penjual gorengan yang tertinggal saat berusaha kabur. Perihal petunjuk yang didapatkan pihak kepolisian, tim Polda Sumbar pun angkat bicara. Bahwa pihak kepolisian sejatinya sudah mengantongi identitas terduga pelaku yang jumlahnya 1 orang. Identitas tersangka sudah mengerucut, dan saat ini kami dari tim SUS sudah melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku, ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Penampakan barang milik terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di TKP. Akhirnya kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai menemui titik terang setelah polisi berhasil mendapatkan barang milik terduga pelaku yang tertinggal. Baru-baru ini, tim kepolisian dari Polres Padang dan Polda Sumbar menemukan 2 barang milik terduga pembunuh Nia Kurniasari yang tercecer di sekitar TKP. Dari 2 temuan barang milik terduga pelaku tersebut, polisi pun jadi tahu dan paham siasat sang pembunuh. Sebelumnya diwartakan, kasus pembunuhan Nia Kurniasari, 18, sempat menghebohkan publik lantaran jasad korban ditemukan dalam kondisi memilukan. Jasad Nia ditemukan terkubur dengan kondisi tubuh tanpa busana, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Sebelum meregang nyawa, Nia sempat dikabarkan menghilang dari rumah sejak Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Dari penemuan jasad Nia tersebut, polisi menduga kemungkinan besar Nia adalah korban pembunuhan dan ruda paksa. Hampir 1 minggu berlalu sejak penemuan jasad Nia, terduga pelaku yang disinyalir berinisial I itu masih buron. Temuan 2 barang milik terduga pelaku. Guna mengusut kasus kematian Nia, polisi membuat tim gabungan Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Dari hasil penyelidikan dan penelusuran di sekitar TKP, polisi berhasil menemukan 2 barang diduga milik terduga pembunuh Nia. 2 benda tersebut adalah sandal jepit dan kaos diduga milik sang pembunuh. Dalam tayangan Kompas TV, terlihat penampakan 2 barang milik terduga pelaku tersebut. Tampak polisi menemukan sebuah baju di semak-semak bermotif garis-garis putih dan corak warna oranye, hitam, dan abu-abu. Polisi juga menemukan 1 sandal jepit berwarna putih oranye di dekat lahan perkebunan warga. Atas temuan barang diduga milik terduga pelaku tersebut, pihak kepolisian mengurai penjelasan. Barang miliki terduga pelaku tertinggal masih di sekitar TKP korban kemarin ditemukan. Dengan dibantu Polda Sumatera Barat mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A. Regi. Tak cuma itu, pihak kepolisian juga meyakini bahwa timnya sudah mengantongi identitas terduga pembunuh. Namun hingga kini aparat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Identitas tersangka sudah mengerucut,
Dan saat ini kami dari tim SUS sudah melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku, pungkas Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Lebih lanjut, polisi pun mengungkap alasan pelaku masih berkeliaran setelah 1 minggu melakukan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Rupanya pelaku melakukan sebuah siasat keji guna mengelabui polisi. Karenanya tiap kali lokasinya terlacak polisi, terduga pelaku bisa kabur terlebih dahulu sebelum tertangkap. Terduga tersangka ini cukup lihai karena lebih mengetahui medan, area TKP dan sekitarnya, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Sebelumnya, proses perburuan terduga pelaku sempat diungkap warga. Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra menceritakan detik-detik menegangkan saat polisi berhasil menemukan jejak terduga pelaku. Beberapa hari lalu, polisi memeriksa sebuah gubuk diduga tempat pelaku bersembunyi. Lokasinya ada di sekitar Pasar Gelombang. Warga melihat terduga pelaku di sekitar sana, kata Donald Debra. Lokasinya berhasil ditemukan polisi, terduga pelaku pun kabur. Di momen tersebut, kata Donald, sempat terjadi upaya penembakan dari pihak kepolisian. Polisi melakukan pengejaran, sempat terjadi letusan senjata dari kepolisian, ujar Donald. Terbongkar siasat pelaku pembunuh gadis penjual gorengan untuk kabur. Akhirnya kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai menemui titik terang setelah polisi berhasil mendapatkan barang milik terduga pelaku yang tertinggal. Baru-baru ini, tim kepolisian dari Polres Padang dan Polda Sumbar menemukan 2 barang milik terduga pembunuh Nia Kurniasari yang tercecer di sekitar TKP. Dari 2 temuan barang milik terduga pelaku tersebut, polisi pun jadi tahu dan paham siasat sang pembunuh. Sebelumnya diwartakan, kasus pembunuhan Nia Kurniasari, 18, sempat menghebohkan publik lantaran jasad korban ditemukan dalam kondisi memilukan. Jasad Nia ditemukan terkubur dengan kondisi tubuh tanpa busana, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Sebelum meregang nyawa, Nia sempat dikabarkan menghilang dari rumah sejak Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Dari penemuan jasad Nia tersebut, polisi menduga kemungkinan besar Nia adalah korban pembunuhan dan ruda paksa. Hampir 1 minggu berlalu sejak penemuan jasad Nia, terduga pelaku yang disinyalir berinisial I itu masih buron. Temuan 2 barang milik terduga pelaku. Guna mengusut kasus kematian Nia, polisi membuat tim gabungan Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Dari hasil penyelidikan dan penelusuran di sekitar TKP, polisi berhasil menemukan 2 barang diduga milik terduga pembunuh Nia. 2 benda tersebut adalah sandal jepit dan kaos diduga milik sang pembunuh. Dalam tayangan Kompas TV, terlihat penampakan 2 barang milik terduga pelaku tersebut. Tampak polisi menemukan sebuah baju di semak-semak bermotif garis-garis putih dan corak warna oranye, hitam, dan abu-abu. Polisi juga menemukan 1 sandal jepit berwarna putih oranye di dekat lahan perkebunan warga. Atas temuan barang diduga milik terduga pelaku tersebut, pihak kepolisian mengurai penjelasan. Barang miliki terduga pelaku tertinggal, masih di sekitar TKP korban kemarin ditemukan. Dengan dibantu Polda Sumatera Barat mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A. Regi. Tak cuma itu, pihak kepolisian juga meyakini bahwa timnya sudah mengantongi identitas terduga pembunuh. Namun hingga kini aparat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Identitas tersangka sudah mengerucut, dan saat ini kami dari tim SUS sudah melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku, pungkas Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Lebih lanjut, polisi pun mengungkap alasan pelaku masih berkeliaran setelah 1 minggu melakukan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Rupanya pelaku melakukan sebuah siasat keji guna mengelabui polisi. Karenanya tiap kali lokasinya terlacak polisi, terduga pelaku bisa kabur terlebih dahulu sebelum tertangkap. Terduga tersangka ini cukup lihai karena lebih mengetahui medan, area TKP dan sekitarnya, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Sebelumnya, proses perburuan terduga pelaku sempat diungkap warga. Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra menceritakan detik-detik menegangkan saat polisi berhasil menemukan jejak terduga pelaku. Beberapa hari lalu, polisi memeriksa sebuah gubuk diduga tempat pelaku bersembunyi. Lokasinya ada di sekitar Pasar Gelombang. Warga melihat terduga pelaku di sekitar sana, kata Donald Debra. Lokasinya berhasil ditemukan polisi, terduga pelaku pun kabur. Di momen tersebut, kata Donald, sempat terjadi upaya penembakan dari pihak kepolisian. Polisi melakukan pengejaran,
Sempat terjadi letusan senjata dari kepolisian, ujar Donald.